Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga ketemu teman Roblox di seluruh Nusantara, son. Ya. Bocil-bocil itu ya. Itu ngakak gue sih. Ngakak gue sih. Dan orang tua gitu kan. Ketemuan teman Roblox. Pas gini jabret ya bocilnya itu. Bocil-bocil SD. Ada yang itu. Yang mau dibayarin kadang ketemu om-om kan. Ternyata. Oh iya. Ternyata bocil aja. Simpan saja uang mungilmu deh katanya. Nah, ya kan. Sekarang lagi zaman itu son. Jadi lagi apa? Zaman, ya? Main Roblox ya kan. Terus berteman dengan apa? Itu apa gen alpha apa gen apa sih? Alpha harusnya. Sekarang ya? Campur sih Z sama Alpha sih. Apa beta ya? Yang bawahnya asal alpha apa sih? Beta kayaknya. Masih belum ada deh kayaknya. Oh belum ada ya. Belum ada. Ketemu sama gen alpha ya kebanyakan ya. Gen Z sama Alpha. Gen Z sama alpha kebanyakan ya. Kita harus main ke situ Z. Apa? Harus main ke situ maksudnya. Maksudnya lu mau mencari gen alpha kan? Gen Z dong. Gen Z dong. Oh Gen Z. Gen Z-nya. Oh itu suara Gen Z ada tuh. Udah kayak Gen Z ya. Suara air ya protes. Itu bukan punya kita suara airnya. Ini kita harus klarifikasi ya. Itu mohon maaf itu bukan punya kita ya, tapi punya tetangga. Itu nggak bisa dikontrol sama sekali. Benar. Dan kita adalah orang yang ya seperti namanya RT gitu ya Chan ya. Rukun dengan tetangga pastinya gitu. Nggak tahu tapi rukun atau enggak. Nah, belum ada surat teguran sih di sini ya Sonia. Iya belum ada sih, belum ada. Begitu. Jadi itu suara tetangga tolong ya buat anda yang protes ya. Yes. Tidak bisa dikontrol. Tidak bisa mengontrol tetangga ya. Yes. Jadi belakangan ini lagi banyak ya Chan ya ketemu sama anak-anak kecil ya kan. Iya. Di Roblox itu. Itu kira-kira beneran apa? Kayaknya sih gue lihat sih kebanyakan settingan kayaknya ya. Kalau udah jadi tren kayak gini sih kayaknya udah settingan. Cuma yang awal kayaknya beneran deh. Yang awal yang trendsetternya itu. Nah, itu kayaknya beneran sih. Harusnya beneran ya begitu ya. Nggak mungkin dia yang jebret bocil-bocil semua kan kayaknya udah settingan sih. Benar, ya kan karena sekarang emang banyak banget yang main game Roblox kan. Emang dunia maya pernah nggak settingan chat? Ya pernah lah, sering banget. Justru tempatnya settingan itu. Iya makanya. Itu tempat tipu muslihat nomor 1 saat ini kan. Nomor 2 apa? Sosial media. Nomor 2 apa? Nomor 2 nightclub enggak bukan. Enggak ya, bercanda ya. Iya, karena suka ada panda di situ. Oke. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu. Sampai banyak sekali orang yang merequest ya Son ya. Yes. Topik-topik hari ini di live kita di setiap hari Selasa malam. Ya kan, jadi buat kalian yang mau nonton kita live langsung ngebahas materi apa yang bakal kita bawain di minggu selanjutnya, langsung aja join di Discord, klik link di deskripsi. Yes. Nah, oke. Oke, kalau gitu selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu tahu gak sih ada orang yang jalan kaki selama 27 tahun gak putus-putus buat mecahin rekor Son. Dan dia udah hampir berhasil nih dikit lagi. Ini lagi demo atau apa nih? Bukan, jalan kaki ya kan, traveling ini. Kan kadang ada ini, set kalau udah nyampe dapat ini gitu kan. Oh, enggak dong, enggak dapat respect gitu maksudnya. Enggak, itu lari, itu ada cut off ya kalau itu waktu ya. Enggak ada 27 tahun waktu cut off itu enggak ada Son. Ya kan, ini 27 tahun jalan nih. Okay. Nah, ini buat yang suka jalan-jalan, dengerin cerita ini. Jadi orang yang gua omongin ini itu bernama Carl Busby. Dia lahir di tanggal 30 Maret tahun 1969 di Hull, Inggris. Jadi si Busby ini itu adalah mantan paratrooper Son, atau pasukan tentara yang khusus buat nyerang lewat udara dengan cara terjun dari atas pesawat. Iya, pakai parasut ya. Pakai parasut. Pada tanggal 1 November tahun 1998 dia memutuskan untuk jadi orang pertama yang jalan kaki tanpa putus dengan jarak terjauh di dunia Son. Hah? Maksudnya gimana tuh Bang? Ya jalanin aja dulu tapi nggak putus-putus Son. Trauma gak bisa itu dia. Bercanda ya. Jadi jalan tanpa terputus itu maksudnya adalah dia jalan kaki terus tanpa menggunakan transportasi apapun. Jadi kalau misalkan nih ya kan dia terpaksa harus ngurus visa dulu, ya dia boleh naik transportasi sebentar. Pas visanya beres dia harus balik ke langkah terakhirnya Zan. Oh dia ngelewatin border-border itu ya? Enggak, bukan. Maksudnya kan dia kan jalan kaki terpanjang di dunia nih. Kalau dia misalnya ada urusan nih misalnya yang dia harus ngurus visa misalnya atau apa, itu dia boleh naik transportasi. Tapi nanti setelah visanya beres dia balik lagi ke langkah terakhirnya gitu.
Itulah namanya langkah tidak terputus tuh kayak gitu. Iya. Jadi langkahnya benar-benar nyambung terus. Padahal sebenarnya putus nyambung. Tapi bilangnya nyambung terus bener lah. Orang tua nggak usah tahu masalah kita gitu ya. Jadi intinya jejaknya itu nggak terputus lah. Dia ini cuma punya 2 peraturan di ekspedisinya ini. Aturan yang pertama itu dia nggak boleh menggunakan transportasi apapun. Jadi memang jalur yang dipilih itu hampir semuanya jalur darat. Walaupun ya dia lewatin laut juga sih. Ada nih yang namanya Caspian Sea. Jadi tadinya nih dia tuh mau jalan kaki lewat Iran Tapi ternyata Iran tuh nggak mau ngasih visa buat pejalan kaki. Akhirnya dia nggak bisa lewat Iran. Pas dia mutusin buat lewat atas, which is itu adalah areanya Rusia Selatan, dia kena masalah visa berat di situ. Oh soalnya dia ini kan Iran, bukan Iwok kan, makanya nggak boleh dia. Iya. Harusnya iWork gitu ya, bukan Iran gitu. Makanya Iran nggak boleh kan. Oh iya benar. Gitu. Jadi akhirnya nih dia memutuskan buat nyebrangin Laut Caspian itu Karena dia nggak bisa lewat Iran, dia nggak bisa lewat Rusia. Lu tau nggak jarak yang dia tempuh berapa? Total nih. Buat nyebrangin Laut Caspia itu. Oke, berapa tuh? 259 kilo berenang. Selesai setelah 31 hari. Oh, bukan naik kapal. Bukan naik kapal, berenang. Berenang. Tadi kan udah dibilang kan langkahnya nggak boleh terputus. Iya. Iya kan? Gue kira naik ferry dulu tapi nggak dihitung ferinya gitu. Nggak bisa. Jadi benar-benar naik kapal pun enggak. Harus ada langkahnya maksudnya. Tapi kok bisa gitu kan berenang sebulan nggak berhenti. Jadi dia berenang itu sambil ditemenin sama kapal boat di sampingnya. Oke. Kalau misalnya dia capek, dia istirahat di kapal boat itu. Tapi kapal boatnya itu nggak jalan kalau dia lagi istirahat, paham nggak? Iya. Karena langkahnya kan nggak boleh terputus. Itu selama 31 hari dia lakuin. Pas sudah cukup istirahatnya, ya dia benar-benar berenang lagi abis itu. Peraturan yang kedua nih kan, dia bersumpah dia nggak bakalan pulang ke rumahnya yang di Hull Inggris sampai dia sampai sendiri ke rumahnya dengan berjalan kaki. Jadi konsep ekspedisinya itu kayak jalan pulang terjauh gitu lah. Dia ngambil bener-bener jalan darat yang paling bawah banget ya kan, yang paling jauh banget, terus dia jalan kaki ke rumahnya di Hull Inggris. Sejauh ini dia tuh udah ngelewatin medan yang bener-bener bahaya kayak Darien Gap contohnya yang ada di perbatasan Panama Kolombia, di mana dia harus melintasi hutan rawa berbahaya yang panjangnya itu sekitar 320 km. Jadi hutannya itu bener-bener full ular dan binatang-binatang berbahaya lainnya lah kayak nyamuk misalnya, serangga-serangga berbahaya. Udah terkenal itu hutan pokoknya. Terus habis itu dia juga harus ngelewatin Bering Strait di tahun 2006. Jadi ya seperti namanya strait ya, itu kan ada selat Bering. Jadi buat ngelewatin selat Bering pakai kaki nih nih jalan, itu tuh dia harus ngelewatin es yang rapuh gitu di atas laut yang sangat dingin sekali. Ini sama kayak ini ya, Bitcoin ya berarti ya? Apa tuh kok kayak Bitcoin? Bearish? Oh bukan, Bering ini kan. Bering. Bitcoin lagi bullish sekarang. Anda jangan sembarangan ngomong Anda. Lagi bullish sekarang. Jadi kalau lihat footage ya nih dia tuh jalan-jalan di atas es rapuh yang bawahnya tuh laut itu Dia nyemplung juga beberapa kali. Lo tahu itu dinginnya seperti apa coba kayak gitu? Itu dingin sekali. Laut yang atasnya es batu itu loh, kayak kutub es. Tapi esnya tuh rapuh-rapuh gitu. Dan itu panjangnya sekitar 150 sampai 240 km Pas dia udah sampai, dia malah ditahan selama 14 hari oleh tentara Rusia. Gara-gara? Karena dikira dia mau nyelundup ke Rusia lewat situ. Masuk akal sih. Sampai akhirnya diintervensi sama Roman Abramovich dan dia dibebaskan dari situ. Yang Chelsea nih. Yang Chelsea pemilik Chelsea dulu. Dan dia kan sering melakukan intervensi politik juga kan, dekat juga sama Vladimir. Akhirnya dia dilepasin. Tapi di Rusia dia kena masalah banyak banget gara-gara pemerintahannya Rusia. Nah, kabar baiknya dia dijadwalkan akan berhasil sampai ke rumahnya di bulan September tahun 2026. Setahun lagi lah kira-kira. Ini belum selesai ternyata. Belum selesai. Tapi dikit lagi dia sampai. Dia terakhir berhenti di Istanbul. Dia terpaksa berhenti karena visa Turkinya tuh habis. Jadi dari tanggal 15 Juli dia tuh nunggu di Meksiko dulu sampai 90 hari. Kan ada peraturan-peraturan gitulah kayak di sebuah negara. Kalau misalnya visanya ini mau diperpanjang, lu harus nunggu dulu keluar negara dulu 90 hari atau apa. Dia ke Meksiko dulu tuh. Jadi nanti sebentar lagi dia bakal lanjutin lagi perjalanannya. Sejauh ini dia udah jalan kaki hampir 50.000 km. Nah, sisa perjalanannya itu tinggal 3.000-an kilometer lagi. Gimana menurut kalian? Apakah Busby akan berhasil jadi orang pertama dengan trek jalan terpanjang tanpa putus di dunia? Terus di komen. Gokil ya, ada ya. Ini semua dikontenin. Dia ada footage-nya. Dia ada footage full lah ya, nggak kayak vlog gitu ya. Enggak, dia nih tipenya bukan yang aktif di sosmed gitu Jadi misalnya dia datang ke podcast siapa, dia ngasih footage-nya, paham nggak? Oh gitu. Jadi kesebar di banyak channel gitu, tapi ada yang compile juga footage perjalanan dia dari tahun 2007 sampai 2020 apa gimana gitu. Ada yang compile. Tapi itu tuh tersebar di banyak podcast gitu. Iya. Di podcast, di channel orang. Berarti kurang lebih maksudnya gara-gara nggak dikontenin, kita tahu kalau itu nggak ada backingan endorse-nya maksudnya ya. Iya, nggak ada backingan endorse ya, benar. Tadi misalnya Red Bull atau apa. Nah,
nggak ada tuh bagian endorse-nya. Dan ini bukan kayak petisi apa gitu juga bukan. Nggak ada movement, political movement atau social movementnya nggak ada. Dia benar-benar pengen ngebuktiin aja bahwa manusia bisa ngelakuin trek jalan sepanjang itu tanpa putus. Emang sebelum-sebelumnya yang di perjalanan jauh itu nggak ada sih? Perjalanan jauh? Ada jalan kaki misalnya. Iya, dari balik Jakarta pernah denger. Bukan. Oh bukan. Maksudnya enggak yang pernah gue dengar maksudnya. Iya. Gue kira tadi mau jawabnya religius gitu kan. Dulu ada di kitab ini dia jalan. Tadi kan bicara tentang sejarah yang ada bukti tulisannya atau apa gitu kan. Yang gitu. Tadi prasejarah berarti masuknya ya. Kita tidak bisa bicara yang gitu. Itu kita aja yang dimasukin. Kita gak usah bicara ke arah sana. Iya, kita bicara yang rekor aja ini. Iya kan? Iya. Karena dia memang akan diakui jadi orang pertama. Oke. Iya, yang berhasil melakukan jalan terpanjang tanpa putus gitu. 50 ribuan kilo. Itu aja nempuhnya sampai 27 tahun. 27 tahun sih. Karena dia bukan cuma sembarang jalan doang, dia kan harus lewat negara-negara yang izinnya beda-beda. Iya. Keputusan visanya juga beda-beda ya kan. Dan pasti ini kan butuh dana juga ya. Iya. Gila. Dia kan ex paratrooper, mungkin dari gajinya disisihin. Ya kan mungkin. Setinggi itu ya gajinya. Mungkin ya, nggak tahu. Terbangnya sih tinggi, cuma nggak tahu gajinya tinggi juga apa berapa enggak. banyak udangnya dia gitu maksudnya kan. Maksudnya apa namanya? Dia suka makan udang apa enggak? Lebih cepet jalannya maksud gua kan. Iya sih sehat. Iya, lebih cepet jalannya tuh. Kayak kolesterol tadi. Bukan. Gue cepet jalannya gue dengar. Iya. Kan dan again gue bukan dokter Tirta gitu kan. Jadi ya gue ngomongnya nggak salah ya soal kesehatan nih. Jadi ya orang ini banyak juga mendapatkan bantuan dari warga juga kan. Kan mungkin dia terkenal sekali secara global. Jadi banyak yang tahu mungkin ya dibantu misalnya dikasih makanan misalnya gitu. Pasti ada nyamperin juga lah selebgram gitu kan pasti pada nyamperin juga kan. Harusnya nyamperin sih. Misalnya dia tiap kota gitu kayak ke Turki gitu Istanbul. Pasti selebgram Istanbul langsung bikin konten foto apa gitu kan. Bener sih kan. Bener rumah gue aja gini gitu. Coba pikir pakai logika gitu-gitu ya Enggak ya? Enggak maksudnya agak susah sih biar mikir nggak pakai jeblos logika. maksudnya 27 jalannya. tahun soalnya jalannya. Agak susah soalnya mikir. Biar nggak jeblos maksudnya jalannya. Jadi dipikir pakai logika maksud gue gitu. Iya bener. Iya, coba pikir pakai logika. Nah tapi jangan sampai sih diundang sama selebriti yang bakal gue ceritain habis ini nih. Ini luar biasa sadis nih sih. Ini selebriti pembuka aib ini bukan? Kerjanya membuka aib terus ini ya. Setiap ngepost isinya aib semua bukan? Enggak, ini aibnya dia sendiri selebriti dia sendiri. Iya. Coba ceritanya. Lu tau gak sih ada seorang kanibal yang bukannya dihukum tapi malah jadi selebriti Jat? Kok bisa gitu Son? Mukbang ya? Iya benar. Oh benar. Orang ini bernama Issei Sagawa. Dari dia kelas 1 SD Jat, dia udah ngerasain rasa lapar yang gak biasa. Dia kalau pas ngeliatin kaki temennya gitu di kelas kan, dalam kepalanya tuh dia mikir, kayaknya enak nih. Nah, lollipop kaki itu ya? Bukan. Oh bukan. Ini cowok kok Jat tapi. Oh cowok. Nah tapi dia itu bukan gak tertarik sama cowoknya. Maksudnya dia gak tertarik sama cowok. Nah saat itu dia pertama kali sadar kalau dia punya dorongan buat makan manusia. Pas gede makin parah Jat. Ya kan dia mulai berfantasi mikirin makan-makan itu. Khususnya cewek bule yang tinggi. Nah posisinya dia itu pendek Chat. White meat berarti ya, daging putih ya? Iya, ayam dong, daging putih. Iya. Nah pas umur 24 dia itu kan di Jepang, ketemu sama cewek Jerman yang tinggi. Dia sampai nguntitin cewek ini ke rumahnya. Dan dia tahu kalau pas cuaca panas itu jendela kamar ceweknya itu pasti dibuka. Bule kebiasaan begitu tuh ya, pintu nggak dikunci, jendela dibuka ya kan. Bule itu kebiasaan begitu. Iya. Kok tahu? Iya nggak apa-apa, kepikiran aja. Kan suka nonton di apa film-film gitu kan, nggak pernah dikunci apa. By the way gue tahu tuh kenapa dia seneng yang tinggi tuh. Kenapa? Soalnya sum-sumnya lebih banyak bone marrow dia juga makan bone marrow ya. Bukan dark jokes saya ini udah. Orang kan lebih tinggi kan yang di dalam. Iya, dalam tulangnya lebih banyak Iya bener. Pasti dia suka makan sum-sum tuh gue yakin. Nah akhirnya suatu hari dia manjat ke tempat ceweknya itu. Pas ceweknya lagi tidur. Tapi untungnya ceweknya itu kebangun. Panik terus dorong Issei yang kecil itu Jat. Ya akhirnya polisi dipanggil, terus Issei itu ditangkap. Tapi polisi kan nggak tahu kalau dia itu mau makan si korban. Yang dia dapat tuh cuma tuduhan pelecehan. Si Issei Sagapong ini bukan? Sagawa. Oh Sagawa.
Dan karena keluarganya ini kaya, jadi bokapnya itu bayar settlement yang gede lah buat nutupin kasusnya itu. Akhirnya dia lolos. 4 tahun kemudian dia pindah ke Paris buat kuliah S3. Biasa tuh habis lolos keluar negeri pasti step selanjutnya. Tapi ini S3 aja. S3. Di sana dia ketemu cewek namanya Rene, seorang mahasiswi di kelasnya. Cewek bule, tinggi, cantik. Suatu hari saya ajak si Rene ini ke apartemennya buat nugas bareng lah. Pas Rene ini lagi nulis, ya kan, si saya ini ngambil senjata, ngedor dari belakang. Udah tuh, setelah itu dia jalanin tuh aktivitasnya lah, mukbangnya itu. Pas udah puas, udah kelar, dia masukin sisanya ke koper, terus dibawa ke taman buat dibuang. Jadi habis didor dari belakang tadi gimana tadi? Gue gak denger lagi abis itu. Ya Pak, itu udah puas ya udah dibuang ke taman ya. Habis itu pakai koper ya kan, dibuang ke taman ya kan. Nah untungnya di situ ada yang lihat, saksi mata. Soalnya dari kopernya itu keluar tetesan-tetesan ya. Langsung tuh dilapor polisi, ketangkep lagi lah di situ. Nah, terus akhirnya dia di penjara dong. Nah ini plot twistnya sih. Di Prancis itu dia nunggu sidang selama 2 tahun. Bokapnya dia sewa pengacara yang top lah di sana. Hotman Paris pastikan, Hotman Paris kan Di Paris sih. Iya. Hotman Paris pasti. Sampai akhirnya hakim itu nyatain kalau dia itu tidak waras dan kasusnya ditutup. Oh standar ini, pura-pura gila ya. Pura-pura gila. Habis itu dia dikirim ke rumah sakit jiwa di Tokyo. Lagian susah juga sih kalau misalnya bukti yang ditemukan cuma tetesan-tetesan gitu, kecuali HTSan yang ditemuin di situ. Nah itu udah jelas tuh. Itu jelas. Udah jelas tuh Kalau masuk itu, pas itu tuh. Kena. Terus pas di Jepang gimana? Akhirnya dihukum apa gimana? Nggak bisa dihukum juga Zed. Oh gitu. Karena di Prancis kasusnya itu udah ditutup dan dokumennya itu disegel. Jadinya Jepang itu nggak punya dasar hukum buat nuntut dia. Dan 5 tahun kemudian dia itu bebas. Bebas dia? Bebas total. Oh sempet di penjara 5 tahun. Nggak, rumah sakit jiwa kan? Oh iya cuma di rumah sakit jiwa 5 tahun. 5 tahun. Bebas. Bebas. Blas. Gila. Nggak ada criminal record. Ternyata hukum bisa dibeli ya ternyata ya. Emang nggak bisa sama ini? Ya nggak, saya sih tahunya nggak bisa dibeli. Anda tahunya bisa berarti? Di Paris kayaknya bisa sih, di Paris itu. Oh di Paris bisa. Iya kan? Iya. Ya walaupun kayak gitu dia tetap susah buat nyari kerja sih. Tapi suatu hari ada majalah yang nawarin dia buat nulis artikel. Di situ dia dibayar mahal sampai akhirnya dia kepikiran buat nulis novel. Jadilah dia nulis novel tentang kasusnya sendiri. Dibeberin semua tuh every tiny detail. Beberin semua, bahkan dia bikin manga juga sih. Bikin komik juga. Bikin komik juga. Wah gila nih. Bener-bener nyeritain tentang aktivitasnya dia itu. Wah. Emang kelakuan pewaris emang begitu ya San? Banyak yang unik-unik ya San? Kalau pewaris ya San? Emang ya. Kalau yang lari tadi sih perintis kayaknya. Ya kan? Kok aneh maksudnya? Yang lari cerita lu tadi gimana? Yang jalan sorry. Oh yang jalan. Itu perintis Kok kan? lari sih perintis itu. Perintis lah. Ada emang kelakuan pewaris emang nih. Dari situ dia jadi terkenal ya kan, dia di interview di mana-mana. Bahkan lo masih bisa beli bukunya dia. Ya udah, jadi dia ini nggak pernah dihukum sama sekali sampai akhir hayatnya di umur 73 tahun. Wah gila. Udah meninggal ya berarti? Udah tahun 2022. Oh baru berarti masih. Baru jadi. Gila banget ya bisa begitu ya. Gila. Malah yang penjahat malah jadi selebriti gitu maksudnya ya Son ya? Gue liat di YouTube kan, buset, view-nya gede-gede banget sih. Karena orang tertarik kali mungkin. Tertarik, oh bisa. Media-media gede gitu. Iya, Yang gue kok liat bisa? Vice Japan kalau nggak salah. Oh kan kalau Vice kan memang kan dia dokumenter kan. Iya, Itu iya, kisahnya memang menarik sih. Nah, lagi Untuk dijadiin dokumenter gitu. bukunya masih bisa dijual di Amazon. Oh masih ada bukunya di Amazon Gue ya? lihat $29 bukunya. Komiknya itu. masih ada ya komiknya? Kayaknya komiknya itu deh, Sagawa. Apa itu novel ya? Gue lupa. Gue cuma lihat covernya doang sih. Sagawa apa gitu. Wah gila banget ya. Gokil cuy. Ternyata orang kriminal bisa jadi artis juga Son ya? Asal punya ini kan. Oh iya bener. Itu coba dia orang biasa sih. Coba perintis ya. Iya. Pasti harus pura-pura settingan kawin berkali-kali Son kalau perintis. Dari tadi ya kriminal jadi artis Son. Bener gak? Bener gak Son? Karena ini pewaris nggak perlu repot-repot ya. Jadi kayak tadi kan susah nyari kerja, ya udah sih ya kan. Santai ya kan. Santai Gak ada banget. dorongan, harus mengisi apa sandwich generation gitu, harus mengisi rumah. Gitu. Iya. Membiayai orang tua nggak ada dia begitu ya. Nggak ada. Jadi iya dibiayain terus kan. Nah, Sampai jadi satu misalnya, tahun. oh nggak dapat pekerjaan yang gue mau, ya nggak apa-apa di rumah aja, iya kan, Iya. nggak ada masalah gitu ya, gitu ya ternyata karena dia punya waktu, misalnya kan nggak ada desakan, dia bisa memilih dia pekerjaannya maunya apa gitu ya, Jan, ya? Gitu ya, akhirnya jadi penulis dia. Akhirnya penulis.
Yang simple lah, ceritain tentang diri ini sendiri, kasusnya sendiri kan. Nah, Nggak begitu mikir sih. ya kan harus milih kata-katanya juga Iya. kali. Kan nulis nggak semudah itu Son. Apalagi ya kan harus nulis surat paling rahasia Son di muka bumi Son. Ya kan? Lu udah pernah denger apa belum? Surat cinta yang mana di berita? Bukan dong. Ini adalah cerita tentang surat paling rahasia di seluruh seantero bumi Son. Apa itu? Ini bahkan lebih rahasia Son, surat ini Son, daripada surat Etle ketika lo lagi jalan sama cewek lain Son, di foto lo. Lo pernah kepikiran gitu Son? Di foto Etle tapi lo lagi sama cewek misalnya siapa? Disuratin ke rumah gitu kan. Iya disuratin ke rumah. Ini sama siapa? itu lu pernah kepikiran di situ kan? Nggak pernah ya? Terplotis itu apes bener-bener. Itu apes parah kan? Apalagi kalau udah punya pasangan misalnya buka pasangannya gitu kan. Itu apes gila tuh. Tapi surat ini lebih berbahaya Son kalau kebuka Son. Lebih berbahaya lagi daripada itu. Karena saya orang setia. Kalau Anda saya nggak tahu. Dengerin ya. Lo tahu gak sih surat paling rahasia yang ada di muka bumi ini Son? Apa sih? Nah surat yang gue omongin ini itu bernama Letter of Last Resort Son, atau surat upaya terakhir. Jadi apa sih itu sebenarnya? Nah Letter of Last Resort ini itu adanya di Inggris sebenarnya. Dimana surat tersebut merupakan surat tertutup yang sangat rahasia, yang harus ditulis oleh semua Perdana Menteri Inggris yang baru aja menjabat. Jadi ketika Perdana Menteri yang baru itu sudah menang, mereka akan langsung diberi briefing rahasia Son oleh MI6 dan Kepala Angkatan Laut Inggris untuk nulis 4 surat yang isinya sama persis. Tulisannya harus tulisan tangan, gak boleh diketik dan gak boleh difotokopi. Pokoknya ya dia harus nulis 4 kali dengan isi surat yang sama lah. Perlu pakai materai 10.000? Enggak perlu, nggak perlu. Imaterai lah cara kerja. Kan pertanyaan langsung muncul nih di kepala ya kan, kenapa dia harus nulis surat yang sama sampai 4 kali kan? Karena surat ini itu nantinya bakalan ditaruh di dalam berangkas anti ledak yang berada di dalam ruang kendali kapal selam kelas Vanguard milik Inggris Son. Dan sampai saat ini Inggris tuh punya 4 kapal selam kelas Vanguard Son yang bawa rudal nuklir Trident di dalamnya. Emang apa sih istimewanya kapal Vanguard ini? Ya sangat istimewa Son. Karena kapal Vanguard ini itu memang dirancang khusus untuk menjalankan misi deterrence nuklir. Yaitu adalah sebuah strategi untuk mencegah Inggris dari serangan lawan dengan cara menunjukkan betapa besarnya kekuatan nuklir Inggris. Jadi kalau sampai negara lain berani-berani nyenggol, gua nuk lu ntar pakai kapal gue. Gitulah simpelnya. Jadi kalau di Project Manhattan dulu pakainya atom, kalau Inggris ya punya kapal Vanguard ini. Jadi simpelnya gini kali ya, sebuah negara tuh nunjukin kekuatan nuklirnya supaya nggak ada yang berani nyerang dia. Nah kekuatan nuklirnya Inggris tuh ada di kapal Vanguard ini, salah satunya. Oke balik ke suratnya ya. Jadi surat yang udah disimpan ini itu nggak ada yang tahu Son isinya apa. Dan surat ini itu nggak boleh dibuka sama siapapun kecuali satu, kapten kapal nggak dapat kontak sama sekali dari markas Inggris yang ada di darat. Tapi pastinya ini akan dicek dulu gitu ya. Jangan sampai surat udah dibuka ya kan, tahu-tahu tentaranya lagi pada nonton Liga Inggris Son di markas ya kan. Makanya nggak bales. Yang kedua nih, terdapat indikasi bahwa Inggris tuh telah hancur karena serangan nuklir. Misalnya nih ya kan, tiba-tiba siaran BBC berhenti karena BBC ini merupakan salah satu indikator penting Son bahwa Inggris itu masih hidup. Siarannya tuh sepenting itu. Atau ya misalkan nih tiba-tiba nggak ada siaran radio lagi. Walaupun sebenarnya itu ya karena kalah sama podcast kalau itu ya. Pokoknya tanpa adanya tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa Inggris tuh telah hancur, ya surat ini nggak boleh dibuka. Terus kalau seandainya nih Perdana Menteri yang menjabat pada saat itu tiba-tiba ngundurin diri misalnya, atau misalnya diganti atau metong dengan catatan Inggrisnya nggak kenapa-napa nih, maka keempat surat tersebut itu akan langsung dihancurkan secara rahasia Son, tanpa boleh dibuka sama sekali. Jadi isi suratnya tetap nggak ada yang pernah tahu gitu. Yang tahu cuma Perdana Menteri Inggris doang. Tapi banyak orang yang berspekulasi Son tentang isi suratnya. Nah ini yang seru nih. Kemungkinan besar ini Son, menurut beberapa pengamat militer, isinya itu adalah satu, instruksi untuk balas dendam kepada negara yang udah nyerang Inggris. Atau ya bisa juga Perdana Menterinya malah nyuruh jangan bales supaya konfliknya nggak lanjut jadi lebih parah. Atau bisa juga nih isinya itu adalah perintah untuk menyerahkan seluruh kekuatan nuklir kepada NATO. Masuk akal. Supaya nanti ya Amerika dan sekutu aja yang balas negara yang nyerang Inggris. Saking besarnya tanggung jawab dari nulis surat ini, banyak anggapan bahwa surat ini merupakan salah satu beban moral terbesar Son bagi Perdana Menteri Inggris. Karena menentukan masa depannya Inggris gitu. Kalau Inggris diserang. Masalah kondisinya itu kan dia baru menjabat soalnya. Baru kan? menjabat langsung lah. Dikasih beban terbesar di negara itu maksudnya. Kalau seandainya Inggris kenapa-napa, apa yang harus dilakukan gitu? Yang nentuin Perdana Menteri Inggris itu. Masalahnya ini bukan kayak tes IQ atau apa yang nggak ada bener salah. Nah, ini bener. nasib negara loh ini. Bener, kecuali di Mensa. Anda jangan sembarangan, kalau di Mensa pasti bener itu. Mensa, tes IQ di Mensa. Itu pasti bener, Anda jangan sembarangan Anda. Ya kan? Jangan sembarangan Anda. Masa promosi dong.
Itu baru berapa minggu menjabat kan tadi kan? Baru menjabat lah, baru ya mungkin beberapa minggu menjabat. Baru ya beberapa minggu benar, kan? iya. Kayak, atau mungkin karena ini udah maksudnya rahasia tapi rahasia umum ya kan. Jadi kayak sebelum dia benar-benar menjabat, ya dia udah tahu dikasih tentang udah itu. tulis aja ini gitu. Iya. Jangan gitu lagi kan kita nggak tahu. Iya kan maksudnya itu rahasia umum. Ntar lu pas menjabat pasti disuruh tulis ini loh. Iya. Coba dah lu bikin deh sekarang didiskus sama, takutnya dia diskusnya sama temen tongkrongannya. Ya, di atas loteng lagi kan. Nah, repot tuh kalau begitu ya Son ya. Repot. Iya, ambil ngopi gitu kan. Kurang kental lagi kopinya. Nah, dan kurang jauh mainnya gitu ya Son ya. Iya kan? Kayak ngomong sama istri juga bingung juga. Ya kan? Kalau seandainya Inggris di ini gimana sayang misalnya gitu kan. Kira-kira logis gak sih? Hah? Kira-kira jawabannya logis gak? Ya pasti loh, kamu mikirnya buruk-buruk. Pasti gitu. Akhirnya jadi gak jadi nulis surat. Kalau mikir tuh yang positif dong. Pantas aja kamu kalah jadi Perdana Menteri kali ini. Kan udah menang. Kan udah menang. Udah menang. Wah, Inggris nasibnya suram di kepala orang yang tidak positif Takutnya katanya. udah menang masih dikucilin juga sama bininya. Nah, repot begitu, gak ada masalah. Banyak yang mau Perdana Menteri kan. Jadi itu merupakan tanggung jawab terbesar. Gak bisa dibawa ke tongkrongan, gak bisa ya kan. Bawa cerita ke istri gak bisa. Tapi gak pasti Pasangan. ada lah omongan-omongan kecil gitu kan. Gak mungkin lah kalau tongkrongan. Tergantung sih kalau Iya, dia kan? nyampe tongkrongan. Isi kerjanya gini semua sih gak mungkin. Kerja gini sih gak akan cerita sih Mas. Gak akan cerita. Gak akan. Iya. Datang semuanya. Udah online gitu. Gak bakal cerita kalau gue sih. Kalau gue ya. Kalau gue ya gak bakal cerita. Gue simpan dalam-dalam tuh. Iya. Gimana di kantor ya? Gitu-gitu aja lah. Gitu aja jawabnya gue. Iya. Bener. Gak asik ya. Gak asik begitu. Tapi kan biasanya malah lebih seru cerita ke orang yang gak kenal ya sih. Kadang-kadang gitu ya. Bahaya juga di bar gitu tiba-tiba. Enggak maksudnya Table sebelah. kan orang-orang bule kan gitu. Iya sih. Orang-orang bule-bule. Di kursi sebelah gitu ya. Kursi sebelah. Ya nih gue lagi begini nih hari ini gitu. Kan dia gak tahu kita siapa maksudnya. Taunya nulisnya jam 2 pagi abis itu kan. Wah, selesai negara itu sih. Selesai itu Inggris. Menurut lo nih, kalau Inggris suatu hari kenapa-napa harus gimana? Ya kan? Udah. Lagian kan kalau misalnya mau ngobrolin obrolan kantor gitu kan kadang-kadang ya circle juga capek juga Son udah Son. Iya. Dengan ngomongin konser. Nah, ya kan? Minggu depan Hindia main di mana Son? Minggu depan Son Hindia Son. Aduh. Gitu. Adanya teman kantornya langsung, sorry nih saya circle back dulu ya. No. jadinya. Ya kan? Loh malah suka lah kalau ngomongin konser gimana sih? Kok malah circle back sih? Iya benar. Iya, Anda udah lama gak nongkrong di sini. Gitu daripada ngomongin yang serius-serius kan. Bener. Nah ini ngomongin soal konser sih. Gue ada cerita tentang Thomas Alva Edison. Nah, ini salah satu musibah. Oh musibah. di Itu musibah konser. juga sebenarnya untuk Indonesia sebenarnya. Hati-hati ente. Ini musibah yang sangat berat ini, Jat. Bahkan lebih berat daripada yang Edison tadi. Lebih berat lagi. Nah, coba deh gimana? Lo tau gak sih ada orang yang palanya ketiban pas lagi nonton konser, tapi malah jadi jenius ya? Loh, ketiban genteng runtuh ya di Jawa Timur, Son. Ini di luar negeri. Oh, di luar negeri ini. Iya. Maksudnya gentengnya udah tua, oglek-oglek jadinya. Iya, maksudnya begitu. Jadi ceritanya ada seorang pengacara sukses di Austin, Texas. Namanya Patrick Fagerberg. Dia ini umurnya 47 tahun, karirnya cemerlang, pokoknya hidupnya perfect. It's a wonderful world banget berarti ya hidupnya. Bahkan dia pernah bilang, gue ngerasa di puncak dunia dan semua hal ada di bawah kontrol gue. Wah, dekat warpat sih itu bukan warpat. Hah? Udah gak ada kan? Gak ada ya? Udah gak ada. Tapi ternyata dunia ini punya plot twist ya. Di Maret 2011, Patrick ini lagi ada di konser South by Southwest. Lagi nonton band favoritnya OMD. Waktu itu jam 1 pagi, dia berdiri pas banget di depan panggung. Karena kebetulan ada cewek yang ninggalin spotnya itu sih. Spotnya bagus nih. Oh iya. Cewek ninggalin ya. kan? Nah, cewek pergi dia malah maju. Ngambil spotnya doang. Habis itu dia pindah ke situ. Tiba-tiba ceweknya balik. Akhirnya dia nawarin balik tempatnya kan. Mau apa enggak? Tapi ceweknya nolak. Oh. Ya udah ambil aja gitu. Iya. Tiba-tiba beberapa detik kemudian, jedar kamera keren seberat 180 kilo jatuh di kepalanya sih. Wah. Langsung luka-luka pasti kalau begitu. Langsung lah. Mungkin kalau ketibannya kamera kita dia nggak apa-apa kayaknya.
Paling apaan nih gitu doang. Sakit sih enggak kayaknya. Pas di ambulan dia sampai bilang dia nggak bisa ngerasain lehernya dia. Nah yang parahnya sebelumnya itu ada yang komplain Zat tentang staff yang ada di kamera krennya itu. Katanya ngawur lah, kerjanya reckless, tapi nggak ada yang ngapa-ngapain, nggak digubris. Akhirnya dituntut pasti. Enggak. Masa nggak dituntut? Enggak kan ya nggak ada buktinya lah. Pas di rumah sakit dibilang kalau dia itu nggak kena patah leher. Seandainya kamu lebih cepat kesininya, nggak itu ya? Katanya nggak kenapa-napa, lehernya nggak kenapa-napa deh. Nggak ada fraktur parah lah. Jadi cuma dijahit terus dia pulang. Oh, aman berarti ya. Aman. Tapi 2 hari kemudian Patrick mulai kacau. Dia nggak bisa nyusun kalimat, dia nggak bisa bikin roti bakar, bahkan dia nggak bisa baca menu sih. Parah lah kondisinya lah, matanya hitam, keluar dari telinga, dari hidung juga. Akhirnya dia riset sendiri tuh di internet. Nah di situ katanya dia kena basal skull fracture. Jadi simpelnya ini tuh cedera yang CT scan sering nggak bisa nangkep. Dan yang lebih kasihan lagi sih, kakaknya yang jadi partner kerja dia itu nyuruh dia masuk terus tiap hari. Kok bisa begitu? Ya nggak ada ampun lah maksudnya. Oh iya deh, nggak boleh break gitu ya. Iya. Padahal dia bilang kalau otaknya itu lagi kacau lah. Baru deh dia didiagnosis resmi abis itu. Jadi dia kena traumatic brain injury katanya. Dari situ mulai terapi panjang. Nah di fase ini yang paling kasihan nih, Patrick itu ngerasa kalau Patrick yang lama itu udah nggak ada. Jadi punya kepribadian baru gitu. Iya, soalnya dia nggak bisa kerja lagi, ya kan? Tadi kan dia pengacara kan, nggak ada pemasukan, semua asetnya dijual. Pokoknya dia sampai depresi berat, ditambah dia kecanduan narkoba. Sampai Oktober 2014 dia itu ditangkap polisi. Oh, ketahuan narkoba. Oh. Bayangin aja kan dari pengacara top, ya kan, sampai nyaris bundir dan masuk penjara lagi. Udah lengkap penderitaannya. Komplit. Tapi dari situ dia itu mulai terima kalau dia itu nggak bisa jadi kayak dulu lagi. Nah ini titik baliknya sih. Ya, setelah acceptance biasa titik balik emang. Nah, dan ada terapis yang nyaranin dia buat terapi seni. Oh, jadi titik baliknya karena sering bertemu terapis belakangan gitu sama bagaimana? Akhirnya menjadi titik balik. Udah gitu. Depresi ya kan, ketemu terapis dong. Nah, iya. Biar menjadi happy lagi Biar gitu happy ya. lagi, Oh iya benar ya juga kan, sih, supaya benar. akhirnya juga happy ending dia. Bener ya kan, kakinya dicelupin itu San, yang ke kolam-kolam yang ada ikan itu San. Ya ada ikan makan makanan kaki lu bukan? Bener, itu terapi juga sih. Terapi juga kan. Si Patrick ini ikut terapi yang namanya wine with a twist. Wine with a twist. Oh, minum wine gitu. Iya, jadi dia itu bawa wine, terus kayak ngopi lukisan gurunya di depan. Pakai wine-nya itu. Hehehe. Cuma dibawa doang sih buat mungkin minum di situ. Oh, jadi intinya ngelukis sambil nge-wine gitu. Iya. Padahal dia itu ngaku kalau sebelum kecelakaan gambar stickman-nya berantakan dia. Jadi bener-bener gak ada skill lukis sama sekali lah. Bener-bener gak bisa lah Gak gitu bisa ya. gambar. Bahkan yang stickman doang dia gak bisa Nggak rapi bisa. gitu ya. Tapi abis kelas itu dia langsung ketagihan. Dikasih morfin lagi apa di penghujung kelas apa gimana tuh? Nggak tahu nih. Kadang kan emang kalau Terima kasih ketemu atas kedatangannya ya. Kayak gitu. enggak lah enggak. Oh, enggak. Soalnya kadang kan kalau ketemu terapis kan suka ketagihan emang orang. Kan. Oh ya benar juga sih, Iya, benar iya, juga iya. sih. DC-nya berapa kira-kira? Apa sih? Apaan tuh? Maksudnya dance cover maksudnya dance cover DC. Iya, DC-nya berapa kali di situ DC-nya. Iya. Pokoknya abis itu dia beli alat lukis, ya kan? Cat minyak apa segala gitu kali ya. Bahkan dia melukis 12 jam sehari. Awalnya dia cuma ngopi lukisan-lukisan terkenal kayak Starry Night gitu-gitu sampai ratusan kali. Sampai pada akhirnya dia bikin karya sendiri. Yang uniknya dia itu kayak pakai hitung-hitungan matematika lah di lukisannya itu lah. Jadi mungkin narok-naroknya apa segala macam. Dalam 1,5 tahun dia tuh ngasilin 300 lukisan. Wah, produktif sekali ya. Terus ada teman lawyernya Patrick ini yang tahu soal seni lah. Dia bilang bakal ngelain ke temennya Ron Golan, owner galeri terkenal di Houston. Kemudian si Patrick ketemu lah sama si Ron ini dan ngeliat lukisannya. Si Ron sampai bilang salah satu lukisan dari si Patrick itu perfect. Dan dia cuma bilang kata-kata itu 4 kali dalam 40 tahun karirnya. Wah gila. Berarti emang bener-bener sebagus Emang itu gitu ya. sebagus itu. Owner galeri terkenal loh. Akhirnya dia dipekerjakan di sana, di mentoring ya kan selama berapa tahun. Habis itu bagi hasil 40-60. Bener nggak, Son? Aduh, nggak tahu lagi bagi hasilnya berapa. 70-30 deh kayaknya. 70-30 ya? Iya, investor 70 dong. Oh iya benar. Dan si Patrick berhasil menjual lukisan pertamanya seharga $4.000. Oh lumayan buat awal-awal ya. Awal. Dan ini galerinya itu galeri mahal. Bahkan sekarang dia bisa ngejual lukisannya sampai belasan ribu dolar satunya. Gak tahu dulu dia jadi lawyer yang sukses apa lawyer yang kayak gimana gitu Lumayan kan. sukses sih. Kalau lawyer yang sukses sih harusnya
duit segitu ya. Iya. Cuma at least kan fame. Ngurus-ngurus kontrak-kontrak apa Cuma perusahaan berapa duitnya Cuk? Cuma dia terkenal kan sekarang kan. Dan mungkin kerja lebih enak kali ya. Iya. Yang lihat dokumen ya kan, sampai matanya keriting ya kan. Jadi dia itu jenius gara-gara kepalanya ketiban sih. Iya. By the way nih, dia ini sebelum jadi pengacara, dia ini seorang pemain sepak bola profesional di Jerman. Buset dah. Tapi pensiun dini gara-gara cedera. Nah, jadi nggak tahu nih sebenarnya orang ini apes apa hoki sih sebenarnya. Maksudnya dia lahir dengan banyak sekali talenta gitu ya. Ternyata ya gitu ya. Dan talenta yang terakhir ini yang paling shocking gitu munculnya. Paling shocking gitu. Iya sama sih, dia pemain bola, dia cedera, pensiun dini jadi pengacara. Iya. Habis itu cedera lagi anggapannya kan. Iya. Jadi pelukis profesional lagi. Jadi banting setir udah 2 kali seumur hidup ya. Gila. Jadi maksudnya gara-gara dia ketiban kamera, dunia dia jadi berubah gitu ya San ya? Berubah dunia. Jadi berubah dunia. Tadi dunia hukum ya kan, jadi dunia seni ya. Dunia seni. Jadi pikiran yang logis, jadi otaknya kebuka mungkin yang bagian seninya. Nah, otak kanan ya biasanya ya. Iya bener. Gue ada sebuah cerita sih Son sebenarnya tentang salah satu jembatan air yang paling ngefek di dunia ini. Oke. Jembatan air ini, dengerin ya. Lo tau gak cerita tentang jembatan air yang mengubah dunia? Oh, gimana tuh? Jadi jembatan air yang mau gue ceritain ini itu adalah salah satu terusan atau kanal yang paling berpengaruh Son di dunia saat ini. Sebesar apa pengaruhnya? Nah, terusan ini itu bisa menyambungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Emang pengaruhnya buat kita apa? Ya kan kadang-kadang barang yang kita konsumsi itu kan gak semuanya dari negara kita sendiri kan. Banyak justru barang-barang yang diimport dan biasanya itu diantar pakai kapal-kapal gede banget. Itulah kenapa terusan ini tuh sepenting itu. Jadi sebelum adanya terusan ini, kapal-kapal yang harus berjalan dari Samudra Atlantik ke Pasifik atau sebaliknya itu harus melewati benua Amerika dulu kan, ke bawah, jauh muter, sehingga ya jadi makin lama sampainya. Terus habis itu juga makin mahal kan biaya pengirimannya. Tapi setelah terusan ini jadi, kapal-kapal tuh banyak yang bisa motong jalur lewat negara Panama, sehingga jadi lebih hemat sekitar 20.000 km lebih dekat ke tujuan dari sebelum adanya terusan ini. Kenapa terusan ini disebut sebagai jembatan air? Karena terusan ini tuh bukan terusan biasa Son. Terusan ini itu punya sistem penyeberangan yang keren banget Son. Jadi kapal yang mau nyebrang lewat sini itu nggak cuma lewat di air yang datar, melainkan naik turun bukit Son. Jadi terusan yang panjangnya sekitar 82 km ini itu punya sistem engineering yang luar biasa, dimana kapal-kapal yang mau lewat itu akan ngantri buat masuk ke kayak gerbang air gitu, yang nantinya akan dibuka tutup untuk membuat kapal tuh terangkat oleh air, yang tentunya didistribusikan oleh sebuah sistem yang bernama Miraflores Locks. Jadi sistem ini itu bisa ngangkat kapal seberat ribuan ton Son, setinggi 26 meter. Cuma pakai air doang. Cuma pakai air doang. Jadi habis kapalnya keangkat, gerbang selanjutnya kebuka kan. Terus begitu lagi sampai kapalnya itu sampai ke danau yang ada di atas bukit Panama gitu. Lama juga nanti di ujungnya juga ada kayak gitu. Jadi kayak mirip kayak tangga gitu. Di depan, habis itu danau, turunnya gitu lagi. Pas buka tutup pasti ada yang mampir ke Indomaret dulu tuh. Oh iya benar, berhari-hari nih lewat sini pasti ya kan, berjam-jam. Kan pastinya pertanyaan muncul di kepala kan, kenapa nggak dikeruk aja tanahnya? Oh, mental mana yang nanya gitu, Syot? Ya kenapa bisa nggak dikeruk aja gitu? Kenapa nggak dikeruk aja, misalnya diputus aja lahannya jadi laut semua misalnya gitu kan? Kenapa harus naik ke atas bukit dulu? Kan masih ada tuh pertanyaan seperti itu muncul. Karena nggak ada timahnya di situ. Enggak, bukan dong. Sebenarnya hal itu tuh udah pernah dicoba Son sama Prancis di tahun 1880. Ini sebelum proyeknya diambil Amerika ya. Jadi awal mulanya nih, terusan Panama ini mau dibikin standar aja emang. Jadi kayak sea level kanal pada umumnya lah. Terusannya itu ya cuman setinggi permukaan laut aja. Jadi nggak naikin bukit terus di danau terus turun gitu, enggak. Pokoknya dibikin rata gitu. Jadi dihilangin, dibikin jalur lurus buat ngilangin lahan supaya air laut masuk. Jadi kapal bisa lewat situ gitu. Bahkan kepala proyeknya nih Son nih, si Ferdinand de Lesseps itu udah berhasil membuat terusan yang kurang lebih sama seperti yang mau dibuat itu Son, tapi di Mesir. Jadi dia udah bikin duluan di Mesir ya kan si Ferdinand ini, dan berhasil bikin terusan yang tingginya tuh cuman sepermukaan laut doang. Terus dia mau aplikasiin lagi di Panama. Tapi nggak bisa karena sengketa tanahnya. Enggak, bukan. Karena tempat wisata itu Son ternyata. Bercanda. Jadi udah pernah bikin di Mesir, namanya terusan Suez. Kanal Suez ya. Tapi masalahnya Son, Panama ini beda sama Mesir. Panama punya medan yang jauh lebih ganas daripada Mesir ternyata. Apa ganasnya? Karena yang pertama nih, lembab, ya kan? Terus bergunung, berawa, dan juga punya curah hujan yang cukup tinggi. Jadi rawan longsor ya. Rawan longsor, bener. Karena kalau misalnya emang mau bikin yang lurus seperti itu, jalur lurus, mereka harus nembus bukit yang namanya Culebra, Son. Jadi harus ngegalinya itu bukan cuma tanah datar doang. Karena di sana kan bergunung. Mereka harus nembus bukit yang namanya Culebra. Jadi kalau misalnya tanahnya itu mau dikeruk sampai sejajar sama permukaan laut, Perancis tuh harus menggali sedalam 85 sampai 100 meter selama 82
kilometer non-stop son. Di tahun segitu ini mustahil buat dilakuin. Belum lagi karena curah hujannya, jadi tanahnya jadi gampang longsor kan. Ekskavator masih mahal kali. Masih Cina mahal belum bikin, dulu, ya. iya. Amerika pas bikin itu udah pakai katrol-katrol gitu sih, katrol-katrol gede gitu. Udah bikin sendiri, tapi itu kayaknya baru. Jadi banyak penemuan yang ditemukan di situ sama orang-orang Amerika, banyak penemuan yang ditemukan di terusan ini. Jadi pekerja-pekerjanya Prancis pada saat itu banyak banget son yang metong gara-gara kecelakaan kerja dan kena tanah longsor, itu banyak sekali. Belum lagi karena malaria son. Ih, zaman itu parah. Iya kan. Iya. Ini di rawa loh. Dan pada saat itu ya malaria dan demam kuning itu belum diketahui cara pengobatannya. Lo tau nggak berapa banyak kuli Prancis yang metong gara-gara ini? Sampai ratusan nyampe? Sekitar 25.000 orang son. 25.000 orang. Gila. Dan kerugiannya Prancis tau nggak berapa? Pada saat itu sekitar 287 juta frank. Atau ya kalau dirupiahin dengan value sekarang itu sekitar 69,7 triliun rupiah son. Karena ya ternyata sulit sekali untuk melakukan, untuk bikin terusan yang itu benar-benar sea level. Gila. Setara dengan permukaan laut dan lurus doang. Itu sulit banget ternyata di sana. Dengan posisi gunung-gunung. Gunung-gunung, bukit-bukit, harus menembus bukit Kulebra tadi ya. Akhirnya proyek ini ditinggalkan son, karena terlalu banyak mengambil nyawa ya kan, dan ruginya besar sekali. Pasti pas mau apply juga, waduh, pada kelar semua nasib. Iya. Cuman nggak tahu di sana udah ada wanita-wanitanya apa belum son gitu kan. Dan kalau ibu kota baru kan wanita-wanita udah siap di sana son katanya, dengar terakhir ya. Itu yang nggak jadi-jadi. Ternyata nggak benar tadi, tidak. Nah kalau orang-orang Amerika itu lebih pinter. Jadi mereka cuma motong sebagian bukitnya aja kan. Habis itu terus dibikin danau di situ. Yang suplai airnya itu dari sungai Chagres namanya. Jadi kalau misalnya plannya Prancis itu buat bikin jalanan lurus yang setara permukaan laut, kalau Amerika nggak. Jadi dibikin naik ke atas gitu, seperti naik ke atas bukit. Lalu bukitnya tuh dipotong sedikit doang. Iya. Panjang tuh bukitnya tuh, ya kan? Habis itu nanti turun lagi. Paham nggak? Jadi dia bikinnya itu seperti kayak tangga lah, setengah piramid gitu. Iya. Kayak gitu dibikinnya sama dia. Supaya bisa tetap ngalir ya, setelah dipotong bagian atasnya dibikin jadi danau di situnya. Jadi setelah kapalnya naik pelan-pelan ya dia bisa lewatin danau itu panjang. Habis itu ya dibikin sistem gerbang juga, ini buat tangganya ya, sama bawahnya tuh dikasih kayak chamber gitu lah, biar kapalnya bisa naik dan nyebrang dari atas bukit. Terus kok bisa pindah tangan ke Amerika proyeknya? Jadi gini son, Amerika tuh ngebeli proyek ini dengan harga murah. Jadi pada saat itu proyek ini tuh ditebus dengan harga 40 juta US dollar son. Terus ya Prancis mau daripada rugi total kan. Iya, udah makan korban lagi. Akhirnya di tahun 1904 Amerika lah yang in charge di proyek ini son. Tapi ada masalah son. Waktu itu Panama tuh masih jadi bagian dari Kolombia. Jadi Panama tuh bukan negara sendiri kayak sekarang. Dan ternyata Kolombia tuh menolak son perjanjian sewa dari terusan kanal yang akan dibangun oleh Amerika ini. Karena emang Amerika nawarnya harganya murah son tentunya son. Pasti, ya kan? pasti. Untuk sewa lahannya itu. Akhirnya nggak pakai lama nih ya, Amerika langsung memutuskan untuk memisahkan Panama dari Kolombia son. Bisa gitu? Lo tau gak butuh berapa hari merdekain Panama son? Berapa hari? 3 hari langsung merdeka son Panama son. Jadi negara sendiri, terpisah dari Kolombia. Gila. Iya. Cuman gara-gara Kolombia nggak mau tekan kontrak sewa lahan itu son. Dipisah langsung ya. Dipisah langsung negaranya. Segampang itu ya misahin orang pakai duit ya? Iyalah tentu saja itu ya kan, baik duit bisa, M4 bisa ya, baik M4 BMW M4. Nah atas dasar terima kasih Panama tentunya langsung setuju dengan kontrak sewa lahan yang disodorkan oleh Amerika son. Jadi deh tuh proyeknya Amerika sekarang. Itu keren banget, next level engineering tuh. Banyak penemuan-penemuan yang berasal dari terusan Panama itu. Gila banget. Dari sisi maksudnya engineeringnya tadi, teknologinya, belum negosiasinya juga, itu panjang sekali sih negosiasinya. Politiknya, cerita politiknya ada. Itu harusnya bikin film sih. Mungkin udah ada kali. Mungkin udah ada kali ya. Karena sebenarnya banyak banget cerita menarik tentang terusan Panama ini sebenarnya, tapi terlalu panjang kalau misalnya dibahas semua. Panjang banget ceritanya. Dari sisi engineeringnya luar biasa, cerita proyeknya yang pertama diambil Prancis terus habis itu gagal, terus diambil Amerika terus dimerdekakan, banyak banget deh pokoknya. Seingat gua ya, terusan Panama itu sekarang tuh pendapatannya sekitar 2 triliun dolar per tahun. Seingat gua. Gila. Ya. Soalnya bayar kan. Bayar dan belasan ribu kapal yang lewat per tahun ya. Per tahun ya kan. Kan kapalnya kan, wah lu masih lihat deh kapalnya gede-gede banget bos yang lewat situ. Iyalah, kapal kargo pasti kan. Kapal kargo. Kontainer gitu-gitu. Dan isinya, itu kan? diangkat
set ke sini kan. Terus di sini diisi pakai chamber ya kan, naik kapalnya, ntar baru dibuka gerbang yang sini, masuk ke sono gitu. Jadi kayak pakai eskalator gitu loh. Iya, kayak eskalator. Dan itu kapal yang super berat, dan ini di tahun 1900-an jadinya gitu loh. Tapi gue lupa ya berapa lama gitu ya jarak tempuhnya tuh, lumayan lama tapi. Lumayan. Tapi Jarak ya tempuhnya better lumayan lama. dibanding 20.000 kilometer sih. Muter ke bawah Amerika kan, lewat Amerika Selatan. 20.000 ya kan. Iya, wah gila itu. Yang gue ingat soalnya yang terusan Suez itu kan kemarin sempat ini kan, kena bencana kan dia kan. Dia kan sea level kan, permukaan laut kan. Iya. Kalau yang terusan Kan Suez. yang bangun kan yang tadi itu Ferdinand itu. Yang Suez kan. Dia lurus. Ada kapal yang ini Cet, belok begini. Jadi kan dia lurus nih. Ngedrift kapalnya. Iya, kayak ngedrift gitu. Oh. Srek, kapalnya begini. Terus? Wah, itu global impactnya itu. Seluruh dunia kena, logistiknya pada macet. Emangnya nggak bisa disetir lagi ke sana lagi gitu maksudnya? Permanen Sempit, begini. soalnya kan Oh, ini sempit. jebret darat sama darat jadi ya. Oh, iya. Oh, lama itu Cet. Iya. Seluruh dunia kena itu logistiknya itu. Wah, kacau bener itu. Iya. Iya. Jadi makanya terusan Panama ini benar-benar anggapannya seluruh dunia ngerasain impactnya itu Nah, ya. jadi bisa dibilang ini salah satu proyek dengan korban terbanyak nih. Bisa jadi Di abad 20 mungkin ya. Iya bisa jadi sih. 25.000 lebih loh. Tapi itu ada kontribusi malaria juga sih. Dan memang kan tempatnya itu rawa. Bener. Rawa tempatnya. Bener. Kan bahaya sih kalau proyek awalnya dari rawa itu bahaya emang. Ya agak-agak bahaya kalau menurut gua gitu. Suka banjir kali ya. Bener. Tapi selama bangun masjid ala Cina di sampingnya itu nggak apa-apa. Aman tuh. Aman. Iyalah udah diberkahin lah pasti. Diberkahin pasti Iyalah, dong. berkahin lah. Saya juga setuju saya. Nah kalau tadi kan proyek ya kan dengan korban terbanyak. Yes. Kali ini gue punya cerita tentang satu orang yang korbannya banyak sih. Oh, terbanyak nih korbannya. Salah satu lah. Wah, bukan tumbal proyek lagi nih berarti kali ini ya? Bukan. Lu tau gak sih cerita sniper terhebat di dunia yang ngabisin 500 orang dalam 100 hari sih? Wah, coba ceritain. Lo bayangin orangnya ini kecil sih, cuma 150 cm dan dia itu pendiam, terus hidupnya di desa. Ini beda 5 cm yang main deh. Dia masih gini ngeliat gue. Terus pas dilihat, loh kok nggak ada, baru gini ya. Mana ya? Oh gitu. Tapi pas perang, dia itu udah kayak malaikat pencabut nyawa di tengah salju. Namanya Simo Haeha. Nama itu legend banget. Sampai tentara Soviet tuh gemeter lah kalau denger nama ini. Bahkan mereka ngejulukin dia ini The White Death atau kematian putih. Oke, jadi ceritanya dimulai dari masa kecil Simo yang normal banget ya. Lahir di tahun 1905 di desa kecil di Finlandia. Di umur 17 tahun, dia ini jadi volunteer civil guard, semacam pasukan cadangan gitu. Terus umur 19 dia itu ikut wajib militer. Tapi abis itu ya dia balik lagi ke ladang jadi petani. Bener-bener gak ada niatan jadi tentara profesional. Hidupnya tenang sampai akhirnya dunia mulai panas di akhir tahun 1930-an. Ini mulai kacau pas Jerman sama Soviet bikin perjanjian Molotov-Ribbentrop Pact. Awalnya kayak perjanjian gak saling serang, tapi diam-diam mereka bagi-bagi wilayah Eropa. Finlandia ini kebagian zona pengaruhnya Soviet. Jadi Soviet ini minta Finlandia itu nyerahin sebagian wilayahnya, tapi ditolak sama Finlandia. Langsung deh Soviet nyerang di November 1939. Kondisinya gila Jet. Finlandia cuma punya 3,7 juta penduduk, sedangkan tentara Soviet 50 kali lebih banyak. Tapi ternyata di balik itu mereka punya senjata rahasia. Ada salju, hutan, dan sniper pendek mematikan bernama Simo Haeha. Jadi begitu dimulai, Simo dipanggil lagi. Gilanya dia udah 14 tahun gak megang senjata militer Jet. Tapi selama itu dia berburu di hutan. Jadi skillnya masih ada lah. Oh, Masih tajam. masih kan megang senjata sendiri maksudnya gitu ya. Iya. Dan hebatnya dia Jet, dia itu nggak pakai scope sniper modern. Dia cuma pakai yang namanya iron sight. Jadi kayak bawaannya senjata itu Jet. Yang di ujung itu yang maksudnya? kecil itu. Itu mah bukan scope itu. Kalau yang ujung itu. Itu dia nggak pakai scope modern, jadi nggak bisa ngezoom lu bayangin. Bener-bener gitu doang. Itu mah ujung pistol itu. Iya, bidikan bawaan lah. Alasannya simpel sih, kalau pakai scope, kepalanya itu harus nongol lebih tinggi. Jadi ketahuan sama musuh. Oh, bisa ditebak nanti ya. Nah, terus scope itu bisa mantulin cahaya. Sama juga dia takut ketahuan posisinya. Bahkan dia itu punya trik, naruh salju di dalam mulutnya supaya uap napasnya itu nggak kelihatan di musim salju. Kemo banget ya berarti dia. Kemo banget. Iya. Terus dia bikin posisi tembak dari salju yang dipadatin biar nggak keluar asap pas tembak. Hasilnya dalam yang cuma kurang dari 100 hari, Simo ngebabat 505 sampai 542 tentara Soviet. Satu orang tuh ya. Satu orang. Itu terbanyak dalam sejarah sniper sih. Berarti sejauh ini sniper terbaik di dunia ya, rekor ya. Yes, buat perbandingan ya, Chris Kyle di film American Sniper itu cuma 160 sih. Itu fakta atau fiktif ya? Ada kok beneran. Oh beneran deh. Beneran. Oh, harus kita undang itu Chris Kyle ke sini kayaknya.
Dan itu selama 10 tahun sih. Jadi jauh sekali ya dibandingin American Sniper itu ya. Iya. Lebih hebat ya. Jadi setelah 100 hari itu udah berakhir. Terus habis itu apa yang dia lakukan setelah perangnya berakhir? Ya biasa, nyalek habis itu Zed. Habis itu dia pensiun. Oh, baru nyari suster habis itu. Karena sakit maksudnya dia. Iya. Kan pasti capek pegel-pegel kan, kalau istri suster kan enak. Maksudnya, oh iya kamu sakit. Dirawat ya. Dirawat. Setelah dipensiun dia dikasih pangkat Letnan 2, promosi terbesar dalam sejarah militer Finlandia. Dikasih tanah di White Lake. Sesuai sama namanya itu julukannya. Iya benar. Udah hidup tenang sampai wafat di umur 96 tahun. Yang bikin respect ya, dia itu nggak pernah sombong soal prestasinya. Malah dia nyebut jumlah korbannya itu sebagai daftar dosanya. Dan pas ditanya, dia nyesel nggak tuh ngebabat ratusan orang? Jawabannya saya cuma melakukan apa yang diperintahkan sebaik mungkin. Kalau enggak, Finlandia nggak bakal ada. Oh iya. Ya dari cerita ini kita belajar sih, kalau pahlawan nggak selalu orang yang kelihatan gagah di depan. Nah, dan Finlandia itu pasti lebih baik daripada pilihan dia yang sekarang. Jauh juga itu. Kan Finlandia kan. Kadang justru orang yang pendiam, kecil, kerja diem-diem bisa bikin perbedaan besar. Oh iya benar. Tuh. Kadang enggak juga tapi ya, jadi perbandingannya nggak pasti. Iya, kadang aja. Iya. Benar. Jadi akhirnya Finlandia bisa menjadi negara sendiri ya kan, tidak di bawah Soviet, dan juga cukup maju kayak negaranya. Maju dan orang-orangnya kayak ini dapat apa, orang terhappy di dunia tuh di mana ya? Swedia atau Finlandia ya? Lupa gue antara dua itu tuh. Apa sistem ekonomi terbaik di dunia ya Finlandia ya? Lupa. Kayaknya iya deh. Pokoknya bagus lah, cukup berprestasi tuh negara kayaknya. Berprestasi. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai baca komen. Oke, yang pertama ini dari @bongjoni8054. Bang, kalau air putih nggak boleh buat bayi, nyeduh sulfornya pakai apa kan katanya kan? Kan Anda bilang katanya di beberapa episode yang lalu katanya anak bayi nggak boleh sekalipun minum air katanya kan? Iya. Nyeduh sulfornya pakai apa Son? Bener juga ya. Hah? Bener juga. Gak boleh langsung kali. Gak boleh langsung. Harus campur itu. Gitu. Kan pada airnya juga, Bi. Bener juga. Cuman tercampur tapi gimana tuh Sean? Air panas ya. Padahal ente udah sangat yakin sekali pada itu. Tapi yakin. Tidak boleh ya. Ya mungkin kalau misalnya nggak dicampur, ini ya apa? Banyak mineral. Nggak boleh. Yang wah. Nggak boleh. Mungkin kalau udah dicampur mungkin bisa teratasi ya mineral-mineralnya kali mungkin kan ya. Formula makanya. Ada formulain itu. Iya. Itu. Coba komen lagi yang tahu. Coba komen lagi yang tahu ya. Karena saya takut dibohongi oleh Sean ini, makanya saya pojokkan di sini. Nanti kalau ada dokter Tirta sempat kesini kita tanya ya. Kalau misalnya ada. Iya benar. Oke, kali ini giliran gue nih ya. Yes. Dari @skyi333. Oh, Sky. Pasti nggak pernah ke Sky yang di Menara BCA. Ya lanjut. Yang untuk pembahasan course pranikah itu nggak di semua daerah jalan bang. Kena ente sekarang nih. Oh gitu. Nah, karena di daerahku dan sekitarnya sampai sekarang masih belum ada course begituan. Tapi aku nggak mau sebutin nama daerahku. Bukan saya yang klarifikasi. Yang kena siapa coba? Oh, iya. Ketidakmerataan tanggung jawab saya, emang di Indonesia ada ketidakmerataan. Itu bukan tanggung jawab saya itu. Ada ketidakmerataan di Indonesia itu ya, Sonia. Itu bukan salah saya dong, ya kan? Jadi tolong untuk apabila ada orang pemerintah yang menonton ini gitu ya, tolong dibantu untuk edukasi orang menikahnya itu ya. Menikah, jangan sampai bayi dikasih air putih ya. Maka dari itu menyeduh sulfur memakai gimana sih? Air panas. Air dong berarti. Gitu ya. Jadi kita minta tolong kemerataannya gitu ya. Iya. Karena ini cukup penting. Banyak orang tua yang meninggalkan anaknya. Indonesia salah satu negara fatherless juga. Nomor 3 di dunia negara fatherless. Oh iya, iya nomor 3. Saya udah ngomong ini berkali-kali saya. Iya. Tapi di sini saya nggak pernah ngomong ini. Iya. Juga ya. Jadi ya penting ya pendidikan untuk pranikah dan juga setelah menikah gitu ya dari orang tua supaya bisa bertanggung jawab kepada anak-anaknya mereka. Tolong dimeratakan ya dan harus digratiskan ya untuk pemerintah ya karena itu penting ya. Itu penting dong. Penting untuk generasi yang selanjutnya dan kita selalu memprotek generasi yang selanjutnya. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Langsung aja tulis komen di bawah karena itu adalah respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan link di deskripsi. Iya, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.